Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 2 model regresi 2 variabel. Terlebih dahulu saya memperkenalkan diri saya. Saya Samaida Ritonga, moderator dan pembawa materi pertama. Sebelah kanan saya Anissa Munawaro, pembawa materi kedua. Dan sebelah kiri saya Yolanda Novita Jebua, pembawa materi ketiga. Model regresi dua variabel masalah estimasi diantaranya definisi model regresi dua variabel, metode ordinary least square, model regresi linear klasik, standar error least square, koefisien determinasi. Baiklah, saya akan menjelaskan model regresi dua variabel. Model regresi dengan dua variabel umumnya dituliskan dengan simbol berbeda berdasarkan sumber data yang digunakan, meskipun tetap ditulis dalam persamaan fungsi regresi. Fungsi regresi yang menggunakan data populasi FRF umumnya menuliskan simbol konstanta dan koefisien regresi dalam huruf besar sebagai berikut. Y sama dengan A tambah BX tambah epsilon. Fungsi regresi yang menggunakan data sampel atau FRS umumnya menuliskan simbol konstanta dengan koefisien regresi dengan huruf kecil seperti contoh sebagai berikut. Y sama dengan A tambah BX tambah epsilon. Di mana A atau A merupakan konstanta atau intercept. B atau B merupakan koefisien regresi yang juga menggambarkan tingkat elastisitas variabel independen. Y merupakan variabel dependen. X merupakan variabel independen. Notasi A dan B merupakan pemikiran dari A dan B. Huruf A, B disebut sebagai estimator atau statistik, sedangkan nilainya disebut sebagai estimate atau nilai perkiraan. Meskipun penulisan simbol konstanta dan koefisien regresinya agak berbeda, namun perhitungannya menggunakan metode yang sama, yaitu dapat dilakukan dengan metode kuadrat terkecil, biasanya ordinary least square, atau dengan metode maximum likelihood. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu metode kuadrat terkecil biasa ordinary least square atau OLS, perhitungan konstanta A dan koefisien regresi B dalam suatu fungsi regresi linear sederhana dengan metode OLS dapat dilakukan dengan rumus-rumus sebagai berikut. Mencari nilai B. B sama dengan N buka kurung sigma XY tutup kurung dikurang buka kurung sigma X tutup kurung buka kurung sigma Y tutup kurung per N buka kurung sigma X kuadrat tutup kurung dikurang buka kurung sigma X tutup kurung kuadrat. Untuk mencari nilai A sama dengan sigma Y dikurang B dikali sigma X per N. Maka langkah awal yang kita lakukan adalah mengadakan perhitungan dan pengembangan data, menentukan nilai X1 kuadrat dan Y kuadrat dan XY, agar sesuai dengan komponen rumus dan diaplikasikan ke dalam rumus. Nilai A dan B baru dapat dikatakan valid atau tidak bias apabila telah memenuhi beberapa asumsi yang terkenal dengan sebutan asumsi klasik. Asumsi-asumsi yang harus dipenuhi dalam OLS ada 3 asumsi, yaitu 1. Asumsi nilai harapan bersyarat atau conditional expected value dari EI dengan syarat X sebesar XI mempunyai nilai 0. 2. Kovarian EI dan EZ mempunyai nilai 0. Nilai 0 dalam asumsi ini menjelaskan bahwa antara EI dan EZ tidak ada korelasi serial atau tidak berkorelasi. Ketiga, varian EI dan EZ sama dengan simpangan baku standar deviasi
Asumsi 1, 2, dan 3 di atas diringkas sebagai berikut. Baiklah, di sini adalah asumsi yang telah diringkas tadi, asumsi 1, 2, 3. Asumsi ini akan digunakan untuk membahas multikolinearitas, autokorelasi, dan heteroskedastisitas. Baiklah, selanjutnya regresi linear klasik. 1. Model regresi berbentuk linier dari segi parameternya. YI sama dengan B1 ditambah B2XI ditambah UI. 2. Variabel penjelas X tidak berkorelasi dengan faktor gangguan ACAU, akan tetapi jika variabel X itu bersifat non-stokastik. Ketiga, dengan nilai XI yang tertentu, nilai rata-rata atau nilai harapan dari faktor gangguan ACAU adalah 0. 4. Varians dari masing-masing U adalah konstan atau homoskedastis, atau homo artinya sama dan skedastis artinya varians. 5. Tidak ada korelasi di antara dua faktor kesalahan acak. 6. Model regresi ditentukan secara tepat sebagai alternatif, tidak ada bias spesifikasi atau kesalahan spesifikasi pada model yang digunakan dalam analisis empiris. Baiklah, materi selanjutnya yaitu standard error least square. Standard error least square adalah standar deviasi di sekitar garis estimasi regresi yang mengukur variabilitas nilai Y aktual dari Y prediksi. Disimbolkan dengan SXY. Meskipun metode kuadrat terkecil OLS menghasilkan garis estimasi dengan jumlah variasi minimum, kecuali jika koefisien determinasi R kuadrat sama dengan 1. Persamaan regresi bukanlah prediktor yang sempurna. Ini adalah rumus dari SYX. SYX sama dengan akar SSE per N dikurang 2 sama dengan akar sigma I sama dengan 1 sampai N buka kurung Y I dikurang Y I tutup kurung kuadrat per N dikurang 2. Koefisien determinasi R kuadrat pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel terikat. Besarnya nilai koefisien determinasi adalah di antara 0 dan 1. R kuadrat menunjukkan seberapa besar sumbang X atau pengaruh X terhadap Y. Rumus koefisien determinasi atau R kuadrat sama dengan, di sini menggunakan kurung siku, N sigma XY dikurang sigma X sigma Y per akar kurung siku N sigma X kuadrat dikurang buka kurung sigma X tutup kurung kuadrat N sigma Y kuadrat dikurang buka kurung sigma Y tutup kurung kuadrat. Baik, di sini saya akan membacakan contoh soal. Misalnya saja kita ingin meneliti pengaruh bunga deposito jangka waktu 1 bulan. Sebagai variabel X ialah bulan depan terhadap terjadinya inflasi di Indonesia. Sebagai variabel ialah inflasi pada kurun waktu Januari 2001 hingga Oktober 2002, yang datanya tertera sebagai berikut. Telah diketahui, sigma X ialah 324,22, sigma Y 260,49, sigma XY 3871,398, sigma X pangkat 2 4800,525. Setelah mendapatkan hitungan-hitungan hasil pengembangan data, maka angka-angka tersebut dapat secara langsung dimasukkan ke dalam rumus sebagai berikut. Mencari nilai B. Pertama-tama kita memasukkan rumusnya. B sama dengan N dikali sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y per N kali sigma X pangkat 2 kurang sigma X
kuadrat. Kemudian kita masukkan nilainya 22 dikali 3871,398 dikurang 324,22 dikali 260,49 per 22 dikali 4800,525 dikurang 324,22 pangkat 2 sama dengan 85.170,76 dikurang 84.456,678 per 105.611,60 dikurang 105.118,6084 sama dengan 714,6.922 per 492,9.916. Maka kita dapatkan hasil B-nya ialah 1,4.497. Dengan diketahuinya nilai B, maka nilai A juga dapat ditentukan karena rumus pencarian A terkait dengan nilai B. A sama dengan sigma Y kurang B dikali sigma X per N. Kemudian kita masukkan nilainya 260,49 dikurang 1,4497 dikali 324,22 per 22 sama dengan 260,49 dikurang 4700,22 per 22. Maka kita dapatkan hasil nilai A-nya sama dengan minus 9,5241. Maka persamaan regresinya diperoleh adalah Y sama dengan minus 9,5241 ditambah 1,4467X. Baiklah, sekian hasil dari presentasi kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.